warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada kami semua petualang angin gaib akan mendatangi sebuah perdepokan kerabat Sang Bujang Sindur pada malam hari ini bersama juru kunci. Kami telah menemui juru kunci akan bertanya-tanya di Padepokan Keramat Sang Bujang Sindur pada malam hari ini. Mohon dukungannya, semoga kami selalu diselamatkan dari segala apa yang tidak diinginkan. Kami selalu mengucapkan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan taufiknya lah kami bisa diberikannya umur, ditambahkannya umur, selalu di dalam keadaan Islam. Selawat dan iring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah berada di keramat Sang Bujang Sanggialam Mangku Sakti Puyang Benjaran atau Junjungan Sindur pada malam Kamis 14 bulan Ramadan. Di samping itu, kita mengucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, alim ulama yang telah mendahului kita sampai ke akhir zaman. Di sini saya beritahukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Sindur, saya mohon diizinkan berbicara sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuannya, agar kirana ada kesimpulan bagi kita semua. Lebih dulu atau lebih lanjut, saya hormati atas nama pemerintahan Dusun Sindur, RT RW, Lurah Kelurahan Sindur. Saya berada di keramat Sang Bujang. Ada kedatangan tamu menanyakan soal pusaka di keramat Sang Bujang Sanggialam Mangku Sakti Puyang Benjaran. Namun pendapat saya, pusaka berada di mana-mana. Tiap-tiap keramat positif ada pusaka. Namun pusaka seperti itu tidak bisa dipegang oleh manusia biasa. Apabila dipegang oleh manusia biasa, barang itu sudah barang tentu membawa petaka. Karena bukan tempatnya, bukan haknya. Apabila megang pusaka tersebut, sudah barang tentu berbuat sewenang-wenang, merajalela, menipu, merampok, berbohong. Sudah barang tentu itu kejadian pusaka dipegang manusia biasa. Yang bisa memegang pusaka di keramat-keramat dimanapun di seluruh Nusantara. Ada pusaka. Kalau bukan ahli waris, anak cucu wali, khususnya wali 9 di Jawa, Sunan-Sunan, di Palembang, di Sumatera, Raden-Raden,
Kalau bukan anak cucu wali atau raden tidak bisa memegang pusaka yang tersebut. Banyak orang pergi kemana-mana mencari pusaka di keramat, tapi tidak tahu di tujuannya apa. Tidak ada yang mengizinkan, tidak ada permisi, tidak ada kesompanan. Itu adalah membawa malapetaka. Tiap-tiap di mana keramat ada pegangan, ada juru kunci, ada yang ngurusi. Harus permisi kepada yang mengurus, harus sopan, bebas, tapi nak sopan. Kesompanan inilah yang bisa menjadi alaman manusia. Tidak ada kesompanan, siapapun yang datang ke sini, tidak ada kesompanan, tidak akan ada artinya, tidak ada akan bermanfaatnya baginya. Mencari-cari yang bukan-bukan, itu bukan tempatnya. Di sini tempat para wali zaman dulu, perkumpulan wali-wali berkumpul di sini. Pertemuan di sini, manggil di sini. Waktu tidak tertentu, tidak tercantum tanggal sekian, bulan sekian kita berkumpul, tidak ada. Namun di sini tempat memanggil wali, orang manusia biasa, seperti orang Sindur, kelurahan Sindur datang ke sini. Kabel pinta, kabel hajat, kabel kendak, datang ke sini ngebayarnya atau nasar. Mengapa? Ini dijadikan tempat bayar nasar, kabel pinta, kabel kendak. Manusia tidak ada di sini. Siapa di mana tunggunya tidak tahu, di mana-mana. Tahunya datang ke sini, kabul pinta, kabul kendak, kabul hajat. Yang Maha Kuasa menjadikan kendak, mengabulkan pinta. Melawan orang makbul. Memang tempatnya ini dijadikan Maha Kuasa yang menjadikan ini. Kalau bukan yang Maha Kuasa menjadikan keramat, tidak bisa orang bayar nasar. Orang sakit ngomong bisa waras. Orang maling bisa kedapatan. Ngomong ke sini kalau di sana. Kalau barang saya hilang, nantinya kalau dikembalikan atau ketemu, saya pergi ke keramat itu bawa kambing atau ayam. Kabul. Kalau bukan ini dijadikan yang Maha Kuasa, tidak mungkin terkabul seperti itu. Semua orang tidak bisa dikabulkan. Banyak yang bernasar berniat tidak bisa kabul, kurang yakin. Orang tidak yakin, tidak percaya, tidak akan dikabulkan. Siapapun yang datang ke sini kurang yakin, percuma saja datang ke sini kalau tidak yakin. Buat apa? Orang yakin, orang percaya, mudah-mudahan kata-katanya, niat atau nasarnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau yang tidak yakin, malahan ini dilanggar hukum. Syirik, menduakan Tuhan. Itu tidak benar. Katakan mendoakan Tuhan, katakan menyembah makhluk, itu salah. Kesini bukan menyembah makhluk, bukannya kutuan Tuhan. Di sini kehormatan, simbol kehormatan kepada orang gaib. Para wali-wali yang mengizinkan tradisi zaman dulu ini tidak syirik. Adat istiadat zaman dulu menjadi tradisi, bukannya syirik. Orang wali yang mengizinkan, yang mengesahkan, bukan alim ulama, bukan kiai.
Sebelum wali sudah ada, sebelum sunan sudah ada wali, sebelum nabi sudah ada wali. Wali tidak tertentu. Kerajaan punya wali. Orang agama lain, Islam, Kristen, Katolik punya wali semua. Bebas. Orang agama apa bisa datang ke sini. Bisa dikabulkan. Tidak memilih ras. Orang wali. Asal usul dia baik atau benar. Mudah-mudahan dapat terkabul hajatnya, dikabulan oleh Yang Maha Kuasa. Janganlah kita menyekutukan Allah, menduakan Tuhan. Satu, kita belum tahu Tuhan, apalagi dua. Satu, belum tahu kita Tuhan, apalagi dua. Orang yang tahu satu dua itu orang yang tahu Tuhan. Itu satu, itu dua. Kalau belum tahu dengan Tuhan, mengapa mengatakan Tuhan? Tuhan satu. Satu lagi belum tahu. Tahunya kita sembahyang menyembah Allah. Allah tidak kemana-mana. Dia berada di tempatnya. Siapa yang menjadikannya? Perintah Tuhan. Allah memperintahkan malaikat. Sianu ini berdoa, kabulkan doanya. Orang benar atau baik. Orang ini berusaha, kabulkan hajatnya. Kalau tanpa usaha punya hajat tidak akan kabul. Sesuai juga dengan usaha. Usaha kecil, hajatnya besar, mungkin sulit dikabulkan. Tiap-tiap orang yang punya usaha sesuai dengan usaha bisa dikabulkan hajatnya. Sesuai dengan hasilnya. Yaitu berkat omongannya tadilah, kabul pita, kabul hajat, kabul kendak, berkat usaha. Tuhan mengabulkan hajat. Kalau dia tidak bisa dikabulkan hajatnya oleh Yang Maha Kuasa, punya uang, punya harta, dia sakit, cita-citanya tidak sehat, tidak dikabulkan. Hajatnya tidak kabul karena dia sakit, tidak sehat. Karena apa? Sekarang ini banyaklah yang tidak baik perbuatan. Orang punya mampu, duit banyak, harta banyak, tidak mau pergi haji. Bakal apa uang banyak, harta banyak, tidak pergi haji. Orang Islam banyak duit, sugih kaya, tidak bisa dia pergi haji. Dosa. Jadi sebaliknya orang pergi ke sini, janganlah dikatakan syirik, jangan dikatakan menduakan Tuhan. Orang tidak punya apa-apa, punya ngomong saja kabul kata-katanya. Karena dia benar. Orang sakit bisa sehat. Orang maling bisa ngemalikan. Orang di penjara bisa keluar. Orang jadi anggota pemerintahan bisa dikabulkan. Datang pergi ke sana, saya ingin calon pemerintahan atau DPR atau gubernur atau wali kota. Datang pergi ziarah ke keramat sana, punya sejarah, kabul. Orang yang tidak mau pergi ke sini, ke keramat di mana-mana, tidak yakin, tidak percaya, tidak akan pergi ziarah ke mana-mana. Taunya pergi ziarah ke tanah suci. Itu ziarah pergi ke tanah suci. Perintah Nabi. Orang pergi haji, orang ziarah, orang umrah ziarah, sama dengan orang haji. Tapi haji biayanya besar, umrah biayanya kecil.
Mengapa dikatakan umroh? Haji ongkos murah. Umroh. Kalau kita kurang mampu bisa haji umroh. Tapi karena bukan bulan haji tidak bisa jadi haji, tidak dipanggil haji. Kalau haji biayanya besar. Orang beribu-ribu seluruh penjuru dunia pergi ke sana. Menyembah Allah, ke tempat Allah. Disitulah tempat Allah, tidak kemana-mana. Sejauh mana orang sembahyang menyembah ke sana. Allah memanggil yang diperintahnya, minta kaburan hajat sianu. Minta berilah kesehatan sianu, berdoa kepadaku. Nah, ini tempat-tempat tertentu. Orang wali menentukan di mana kamu manggil di situ tempat, di sana tempat ada barang pusaka yang tinggal di sana. Tanda jadi. Yang Maha Kuasa menentukan tempat-tempat yang tertentu. Tempat manggil-manggil kita sesuatu. Ini dijadikan oleh Yang Maha Kuasa, bukan orang zaman dulu. Ada yang ngurus sejak zaman dulu, diurus turun-temurun yang mengurusnya. Jadi kamu tamu datang ke sini janganlah kamu sewenang-wenang. Harus bertanya di mana tempat yang nak kamu tempati, nak kamu jenguk atau digeri atau didatangi. Permisilah kepada yang dulu kuncinya. Permisi. Bagaimana caranya? Apa yang hendak kamu? Tujuan kamu datang ke sana, bertanya barang apa yang nak diambil kira-kira. Entah bertanya apa-apa yang kira-kira yang kamu pikirkan, bertanya kepada juru kunci. Juru kunci bisa tahu bahwa ada barang yang kamu tanyakan atau ada yang kamu tanyakan yang lainnya. Positif juru kunci ya tahu. Jangan sewenang-wenang. Keramat ada yang ngurus. Di mana-mana keramat ada yang ngurus. Apalagi di ujung zaman ini makin gaib, makin pekerjaan tidak menentu, manusia makin busut, manusia makin banyak tingkah, banyak pola, banyak rasan berbicara, bohong-bohong semua. Banyak penipuan, pemberontakan di masa-masa yang akan datang. Kamu masih remaja, masih muda. Perlu kamu belajar ilmu-ilmu penjaga diri. Jangan lupa. Sebagaimana mestinya nantinya di ujung zaman ini, kacau galau Indonesia ini, seluruh dunia. Pemberontak, penipuan, pemaling, perampok, positif mungkin ada terjadi di mana-mana. Yang tidak punya harta bisa hidup, tidak bisa hidup tidak punya harta. Tidak bisa makan, tidak ada pencarian. Tidak bisa makan, tidak ada kepintaran, tidak ada kedudukan. Bisa seperti orang gila. Menjadi pemberontak rumah tangga. Pergi kemana-mana minta makan sama orang. Nantinya ujung zaman ini. Berapa abad lagi dunia akan kiamat nanti. Manusia kiamat nanti. Hampir terjadi sekarang ini. Banyak manusia makin sempit, makin sulit. Makan sehari-hari lagi susah, bisa menjadi orang yang tidak menentu di mana-mana. Coba pikirlah. Orang pintar bisa susah, orang kaya bisa susah di masa-masa yang akan datang. Ada barang terbaca melihat di tempat-tempat yang tidak tertentu dimaling orang. Mungkin rumah-rumah dibakar, nantinya tidak akan bohong ini.
positif di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kamu datang ke sini harus permisi kemana-mana, di mana ada, di mana sana ada, permisi. Jangan merono datang asal doto, tak tahu apa ini. Datang ke sana, tidak ada yang ngurus, tidak ada permisi. Buat apa malah bawa petaka, merusak, barang rusak, orang tidak setuju, dilaporkan ke polisi, kamu bisa kena duit banyak, tidak ada manfaatnya. Carilah yang benar atau yang baik, kalau kamu bisa mencari manfaat bagi kamu. Di mana-mana kamu berjalan, di mana-mana kamu bekerja, carilah yang baik, yang benar. Barang baik, barang benar ini tidak haram. Baik, benar, nantinya ada manfaatnya bagi kamu. Ada barang aneh kita bawa, jangan kamu nipu-nipu orang, bohong-bohongi orang, nantinya kamu kedapatan ini bisa-bisa menjadi kerugian. Orang percaya ujungnya tidak percaya sama kita, dibohongi. Itu perbuatan bohong itu berdosa, tidak benar, tidak baik. Berbohong kalau biasa lambat laun mendapat siksa positif. Siapa menyiksa? Manusia biasa menyiksa. Dia berbuat bohong. Bukanlah Tuhan, manusia yang nyiksa orang berbuat bohong. Dikatakan orang situ, satu mengatakan bohong, dua mengatakan bohong. Lama-lama orang ini lagi susah, tidak percaya lagi orang sama kita. Benar kita berbohong. 10 orang mengatakan kita bohong, menjadi 20 orang mengatakan kita bohong. Jadi janganlah kamu berbuat bohong. Kecil-kecil asal bisa jadi darah daging kita ada manfaatnya, dan juga kita dianjurkan oleh Yang Maha Kuasa berbuat baik. Carilah jalan yang baik, yang benar. Tuhan menyatu kepada kita berbuat benar atau berbuat baik. Perbuatan seperti ini, pergi ke keramat kamu. Biarlah orang mengatakan itu tidak baik, tidak benar, biar. Asal kita berbuat baik, berbuat benar, positif, ada manfaatnya bagi kamu. Kalau orang mengatakan itu tidak benar, tapi biarlah Yang Maha Kuasa mengetahui kita berbuat baik. Langkah-langkah kita tidak benar. Kalau langkah berjalan, tidak benar jalannya. Tapi kerjanya, hasilnya benar. Cari sampah itu benar. Barang sampah. Mencari ikan itu benar. Mancing dapat ikan. Pergilah mancing kemana-mana. Ada kolam, harus permisi kepada yang punya kolam. Kalau tidak permisi macam mana? Ikan tidak dapat, kamu masih kena uang, dibayar, rugi. Kamu mancing tidak permisi, kamu dapat, kamu kena duit, kena biaya sekian. Mancing tidak permisi. Mancing belum, duitlah keluar, baru bisa mancing. Dapat ikan sedikit, uangnya banyak, terbayar. Dapat ikan 1/2 kilo, terbayar 10 kilo ikan. Itu rugi. Jadi apa yang dipelihara orang itu harus kamu permisi kemana-mana. Siapa yang punya, siapa yang punyanya, di mana yang punyanya, harus permisi.
Itu secara hidup kita harus yang benar, yang baik. Yakinlah kalau kamu sitip nyari yang benar atau yang baik, mudah-mudahan kamu selamat di dunia. Tidak akan terhubung dengan kepolisian. Jadi kalau kamu tidak baik, tidak benar, akhirnya polisi menghubungi kamu. Di mana kamu bekerja. Positif. Sudah. Bekerja sama orang, kalau kamu tidak mau menurut perintah atasan kamu, tidak akan bisa lama-lama. Tidak bisa akan gaji kamu dapat besar. Tidak akan kamu dapat kepercayaan. Tidak galak nurut perintah. Sudah. Kami nak. Hah? Kita akan. Sudah dulu kami nak. Oke. Jadi disitulah kita harus hati-hati langkah-langkah kita hidup supaya kita selamat di dunia ataupun di akhirat, mencari barang yang baik atau yang benar. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, selamat sempurna hidup sehat walafiat. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada kamu. Berhubung tamu bertanya usul asal di Keramat, pusaka di sini belum ada yang dapatnya, masih ada. Itulah yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada utus-utusan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami telah membongkar. Ternyata pusaka di sini masih ada. Bapak Guru Kunci telah berkata dengan sebenarnya. Jadi, paranormal yang temporary, yang mengacak-acak ataupun yang kemasukan harimau, yang datangnya dari desa Pangkul ataupun Pangkul Pak Projo, tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata mereka tanpa izin Guru Kunci, mereka memasuki tanpa izin. Jadi mereka ternyata rekayasa saja. Jadi pusaka-pusaka di sini tidak ada yang hilang, kata Pak Guru Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada malam yang ke depan. Harumkan nama Angin Goib. Terima kasih atas tontonannya pada malam hari ini.